kalau misalkan kita nggak lolos, yang harus dilakukan Persis adalah ini evaluasi keseluruhan pertandingan Persis selama penyisian grup ini kan. Saat mungkin kompetisi belum dilakukan, belum dimulai, kita masih bisa ada banyak pembenahan, entah itu pembelian pemain, entah itu mengganti beberapa pemain yang aku melihatnya kalau misalkan asingnya itu emang kualitasnya kurang, mumpung masih ada waktu, harusnya masih bisa untuk entah itu diganti atau apapun masih bisa kan. Jadi ya untuk evaluasi kalau misalkan kita nggak lolos. Ya, selamat sore Tribuners sekalian. Kembali lagi ke podcast Persis hari ini, dan kali ini kita kedatangan tamu dari perwakilan dari Pagari Jamanan, Mas Tom. Selamat sore Mas Tom. Sore Mas. Ya, apa kabar Mas Tom? Alhamdulillah baik. Iya. Kalau sekarang masih baik. Iya. Oke Mas Tom, pada hari ini kita akan ngobrolin tentang performa Persis yang saat melawan PSIS kemarin. Kalau dari Mas Tom sebenarnya kan kemarin Persis harus takluk 2-1 di tangan PSIS. Kalau dari Mas Tom sendiri, ada apa dengan Persis Solo itu? Kalau aku melihat dari pertandingan kemarin itu justru permainannya itu lebih buruk sih daripada pertandingan pertama ya. Kalau pertandingan pertama kita masih bisa dipertontonkan dengan banyaknya peluang dari Persis. Cuma kalau pertandingan pertama perbedaannya adalah Persis tidak bisa kurang di penyelesaian akhir, tapi belum bisa menciptakan peluang. Tapi kalau pertandingan kemarin Persis tidak bisa menciptakan peluang sama sekali sih. Dan pertandingan kemarin menjadi pertandingan menyebalkan karena kita bukan berharap untuk Persis mencetak gol, tapi berharap PSIS tidak menambah gol. Itu sih yang jadi sorotan bagiku kemarin sih Mas. Apalagi lini tengah pun kembali menjadi sorotan pada saat laga kemarin tuh ya Mas ya. Dan kamu lihat dari lini tengah kemarin bagaimana Mas Tom? Sebenarnya di awal pertandingan itu udah bagus sih Mas. Di awal pertandingan udah bagus. Cuma kita menjadi agak kurang itu saat Hamzah ditarik. Hamzah ditarik keluar, digantikan oleh Zainadine Faris, dibuat terus si Alfat jadi naik ke atas dan Ibu menggantikan posisinya Alfat. Dari situ tengahnya tadi si Zainadine ini performanya tidak seperti pertandingan pertama saat lawan PSS. Dia mungkin agak itu yang selalu terjadi saat dia mendapat sorotan sangat-sangat besar. Akhirnya kayak ada penurunan performa untuk Zainadine di pertandingan kemarin. Lalu garis antar lini pertahanan dan lini tengah Persis itu terlalu jauh, menurut saya terlalu jauh. Jadi bolanya itu nggak pernah sampai dari belakang ke tengah dan lalu disalurkan ke depan, itu nggak pernah sampai Mas. Jadi kayak Zainadine dan si Bagaskara ya di tengah di babak pertama yang setelah diganti itu performanya emang di bawah daripada pertandingan sebelumnya gitu sih. Iya. Dan kemarin juga Coach Jackson mengatakan memang ada lini tengah pun juga agak kurang menggigit lah ya. Dan bahkan untuk dia Jackson juga mengakui bahwa transisi menyerang pun juga kesulitan karena beberapa peluang bola pun harus hilang di tengah. Iya. Emang kalau untuk penyerangan sangat-sangat kurang sih. Kita untuk pertandingan kemarin itu cuma bisa menciptakan satu on goal dari satu gol itu tadi dan udah. Jadi lini depan Persis, Samsul Arif di babak pertama, terus Artigas di babak kedua juga suplainya kurang banget. Mungkin Samsul Arif yang babak pertama itu agak menjadi sorotan karena dia sampai harus ke samping, mundur ke belakang dan lain-lain untuk mencari suplai bola. Lalu setelah digantikan oleh Artigas juga tidak bisa maksimal karena emang ya kita kalah di lini tengah gitu sih Mas. Oke. Kalau misalkan kemarin juga melihat babak pertama Jackson sempat menduetkan Taufik dan Aaron Evans di lini tengah gitu. Melihat performa mereka gimana Mas? Kalau untuk Taufik mungkin dia tidak bermain terlalu bagus kemarin, tapi kalau untuk bermain getih mungkin sangat getih gitu ya. Karena terlalu banyak pelanggaran yang berguna dan tidak berguna dari si Taufik sih. Tapi menurutku Taufik bermain lumayan kemarin. Tapi kalau Aaron ini akan menjadi sorotan karena dia pemain asing Mas. Saya selalu beranggapan bahwa pemain asing itu harusnya bisa
bahasanya gendong gitu, gendong dari pemain-pemain lokal atau pemain-pemain Indonesia gitu kan. Tapi dari 2 pertandingan kemarin pun saya melihat bahwa Aaron Evans belum bisa mencapai permainan maksimalnya gitu. Dan apalagi beberapa momen pun saya melihat di pertandingan kemarin Evan pun juga ada semacam komunikasi kurang baik lah dengan antara di lini tengah dan lini belakang. Dan bahkan kemarin sempat ada momen di mana Fortes hampir ngegolin. Iya. Kalau ini mau menyoroti pertandingan kemarin juga mungkin sebagai catatan juga ya Mas. Harusnya kalau menurut saya ini kembali menurut saya yang diganti itu harusnya bukan Hamzah. Yang digantikan oleh Zainuddin itu bukan Hamzah, tapi Aaron Evans. Jadi saat Aaron Evans dia balik ke belakang itu merubah susunan back dari yang sebelumnya duet Fabiano dan juga Ibo itu jadi Fabiano dan Evans. Padahal sebelumnya Fabiano dan Ibo itu sudah konsisten dia, sudah cukup terorganisir lah. Lalu setelah pergantian itu tadi Aaron Evans balik ke belakang, disitulah gol pertama terjadi gitu. PSS mendapatkan gol pertama setelah pergantian pemain itu tadi. Dan kalau untuk peluang dari Fortes, kita benar-benar diselamatkan oleh Riyandi kemarin. Karena kalau aku ngobrol sih sama teman-teman, kebetulan Pagar itu ada yang tim statistiknya juga. Kebetulan nggak bisa hadir sekarang. Aku ngobrol sama teman-teman statistik. Persis beruntung kita nggak kalah 5-1 kemarin ya. Karena seharusnya dari peluang-peluangnya Fortes, peluang-peluangnya PSIS, Persis bisa aja kebobolan 5-1. Tapi karena Riyandi kemarin bermain sangat bagus sekali, kita cuma bisa kita kebobolan 2 gol gitu sih. Tapi udah ya udah harus diterima lah kita kalah 2-1 gitu. Ngomongin dengan lini serang PSIS kemarin kan juga lini pertahanan Persis itu juga sempat kelabakan dengan Taisei Marukawa di beberapa momen ya, bahkan di awal, di tengah atau bahkan hampir di akhir pertandingan. Bahkan Taisei Marukawa sempat ngosek-ngosek pertahanan hingga akhirnya hampir aja tidak di-tap sama Riyandi gol itu. Taisei kemarin bukan ya Taisei dan Fortes ya. Itu pemain yang ada di level berbeda dengan pemain asingnya Persis. Kalau sekarang yang tadi 2 pertandingan itu ada di level yang berbeda. Ibu kemarin setelah dia pindah ke back sayap, Taisei semakin ngawur-ngawur, ngosek-ngosek. Ibu nggak kewalahan lah, pokoknya kewalahan dari lari, sprint dan lain-lain. Ibu kewalahan. Nah lihat Taisei juga kayak balik lengket gitu Mas, bener-bener lengket jan raiso ucul plus ke bawah gitu. Ya Persis kalah di ini sih. Line up pemainnya emang dari segi kualitas kita kemarin kalah. PSIS jauh lebih unggul gitu. Dan Marukawa beberapa kali bolanya tuh magic Mas. Iya benar. Magic. Aku sama kecip sendiri. Mau jatuh langsung dioper malah bisa mampir golin juga. Ya, dan bahkan bicara dengan Andribo di awal pertandingan pun dia getih dan bahkan bisa mempressing Marukawa. Bahkan mungkin Marukawa agak frustasi di awal-awal itu ya Mas. Aku memberi sorotan kemarin itu cuma kalau pemainnya Persis ya. Itu kedua. Pertama Andribo, kedua Riyandi. Yang Andribo walaupun emang dia dibikin kayak anak kecil sama si Marukawa tapi emang dari 90 menit dia bermain, terlepas dia juga sempat dapat cedera itu yang tabrakan dengan Fortes. Ibunya sampai mental gitu sama Fortes. Itu Ibu tetap bermain bagus, benar-benar bagus. Ya itu sih Mas, kalau menurutku Ibu jadi pemain yang cukup kemarin konsisten permainannya dari pemain-pemain Persis yang lain. Dan mungkin juga Jackson juga kemarin juga mengatakan bahwa Ibu memang memberikan dampak untuk di tim ini dan bahkan komitmen dia di dalam lapangan pun juga harus diapresiasi. Setelah tabrakan dengan Fortes, bahkan dia fighting spiritnya masih ada untuk melanjutkan dia Mas. Dari menit 65 setelah babak gol kedua masuk menit 70-an ke atas itu yang justru terlihat paling capek sendiri di lapangan itu aku melihatnya Ibu. Karena dia ada back emang tipikal back banget kan. Dia harus maju menyisir sisi kanan lapangan, memberi crossing beberapa kali walaupun crossingnya itu gagal, banyak yang gagal ya. Tapi
ibu-ibu memiliki peran sangat banyak di pertandingan kemarin. Iya. Jadi itu harus kita apresiasi dengan ibu kemarin. Dan bahkan mungkin kalau dia tidak dalam performa itu mungkin kita menonton di lapangan di stadion pun juga tertekan. Ini bisa berapa kosong ya nih. Dan mungkin kalau bisa bicara dengan lini pertahanan kemarin juga sempat miskom beberapa kali dan gol pertama pun juga karena clearance juga kurang sempurna hingga akhirnya bisa crossing ke Dewangga dan gol itu ya Mas ya untuk yang gol pertama. Sorotan untuk gol-gol dari PSIS itu sebenarnya ini sih Mas, player watching dari pemain Persis itu kurang. Jadi saat pemain PSIS dapat bola itu beberapa back Persis itu tidak mengamati pergerakan dari pemain PSIS. Gol pertama dan kedua itu hampir sama sih, skemanya itu hampir sama. Dari crossing, yang pertama itu Dewangga, yang kedua itu Fortes. Ya. Jadi sebenarnya itu ada banyak back Persis. Kalau yang kedua itu ada 2 back Persis di dekat dari Fortes dan itu nggak ada yang bisa membackup-nya gitu. Sundulannya dari Fortes pun sebenarnya udah dimentahkan sama Riyandi ya, tapi bolanya malah balik menaik ke Fortes dan akhirnya tetap gol gitu. Ya dan apalagi 2 kali itu yang ngasih Fredian dan enak banget dia mendapatkan positioning di 2 gol itu ya Mas ya. Ucil untuk kemarin benar-benar ya kalau aku melihatnya man of the match justru si Ucil. Dia dengan teror supporter. Kalau jangan pengen tahu, Ucil itu dulu pemainnya Persis Junior. Dia kapten Persis Junior di tahun 2014 kalau nggak salah. Ferdian Ucil itu. Tapi dulu dia posisinya ada striker. Dia striker dan top skor pada saat itu. Kalau saya ingat banget karena pas itu final Piala Suratin kita away ke Sidoarjo ya, walaupun kalah ya di final itu kalau nggak salah lawan Jember. Kita kalah, tapi Ucil emang jadi pemain yang bagus banget pada saat itu. Tapi sekarang dia mainin di PSIS justru pas lawan Persis dia malah top perform gitu. Itu aku juga menyoroti Ucil di pertandingan kemarin sih. Dan mungkin itu dari supporter pun, ini kok dilepas nih. Ada waktu itu zaman dahulu ya. Tapi kan karena kalau untuk dilepas ya faktornya bisa karena kita kemarin masih di Liga 2 ya, kita masih di Liga 2, sedangkan dia dapat tawaran dari tim Liga 1, mungkin dia akan tetap memilih tim Liga 1. Cuma kemarin itu saya sempat dengar dari teman-teman di statistik juga, Ucil itu sebenarnya jadi target utama sih. Tapi dia diperpanjang kontraknya dengan PSIS dan akhirnya dilepas gitu. Oke. Kalau dan kita bicara tentang lini tengah juga, kemarin juga ada duet Taufik Bagaskara dan Zanadin di fase di babak kedua lah. Itu gimana Mas? Dengan kemudian beberapa kali mereka juga rotasi peran juga. Taufik di gelandang bertahan, Bagaskara di lebih maju menyerang dan Zanadin juga perputaran terus terjadi di sepanjang pertandingan. Melihatnya seperti apa Mas? Di babak kedua ya Mas. Iya. Kalau di babak kedua itu kalau aku melihatnya itu adalah emang lini tengah kita itu udah kalah kualitas dulu dari PSIS. Akhirnya untuk mengembangkan permainan itu benar-benar sulit. Rotasi-rotasi yang dilakukan oleh ketiga pemain itu Taufik, lalu Bagaskara dan juga Zanadin atau si Ucil, itu juga kurang efisien gitu. Pergantian pemain yang dilakukan pun saat ada Sultan di tengah pun juga pada akhirnya Sultan itu cuma dapat beberapa sentuhan toh Mas. Dia cuma kurang dari 10 sentuhan dan beberapa passingnya juga ada yang error. Taufik Febrianto kemarin jadi pemain Persis yang passing suksesnya itu paling banyak daripada pemain-pemain lain, dengan Abdullah Stahu satunya lagi. Tapi kalau untuk dalam 90 menit kemarin di babak kedua terutama dari lini tengah Persis kita kalah dari Semarang PSIS gitu. Oke. Kemudian kita agak maju Mas terkait dengan ini serang kemarin bagaimana Samsul dan kemudian performa dari Artika sendiri, kalau Mas Tom melihatnya seperti apa? Samsul tetap di performanya yang seperti sebelum-sebelumnya, dia bisa jadi pemain yang menentukan arah permainan sebenarnya. Di babak pertama ya, dia bisa melebar, dia bisa turun ke bawah dan dia juga bisa menciptakan beberapa peluang lewat sundulannya kemarin. Kalau Samsul tetap aku menyoroti dia bermain cukup bagus. Setelah dia diganti oleh Artigas, kita kehilangan itu tadi. Artigas belum bisa mungkin belum bisa adaptasi ya mungkin ya dengan permainan di Indonesia karena dia juga baru bermain beberapa menit di pertandingan pertama lawan PSS. Di kemarin tuh dia diganti di menit
dia masuk di menit 60-an ke atas gitu. Jadi dia juga belum bisa dapat performa terbaiknya, Mas. Aku belum bisa mengatakan bahwa dia striker yang sangat bagus, itu belum ketemunya gitu. Kalau misal kita mau membandingkan dengan PSIS dengan Fortes-nya gitu, kita masih sangat jauh lah membandingkan dengan Fortes dengan Artigas. Karena kalau kita melihat Fortes, pegangan bolanya itu bagus, pantulan bolanya bagus. Pokoknya setiap Fortes bawa bola itu yang ada perasaan takut dari supporter gitu. Bahkan dia saat tidak membawa bola, kita pun takut gitu. Tapi untuk Artigas di pertandingan kemarin kita belum bisa melihat itu. Dan belum ada ya lah yang untuk dari Artigas sendiri masa kemarin dia Mas. Dan dari Coach Jackson kemarin juga mengatakan memang Artigas memang lagi membutuhkan waktu adaptasi. Dan Coach Jackson kemarin juga mengatakan memang dari pihak tim pelatih pun juga sudah berusaha membantu dia untuk adaptasi di sesi latihan. Tapi belum nyetel juga ya mungkin untuk yang kemarin. Dan kalau melihat lini serang kemarin, Irfan Jawari bagaimana Mas? Dan tempat diduetkan dengan Samsul di babak pertama. Irfan Jawari aku merindukan justru saat dia di musim kemarin sih, Mas. Di pertandingan kemarin dia banyak melakukan pergerakan yang tidak perlu. Saat dia harusnya crossing, dia memilih untuk membelokkan bola, pokoknya nopok dewi gitu Mas, dan akhirnya bola lepas. Jadi kalau Irfan Jawari kemarin ada di bawah performanya. Bahkan sebelumnya saat dia dipinjam oleh di Persija, dia belum dapat di performa yang saat di Persija itu. Kalau untuk pertandingan kemarin sih. Jadi banyak aku ngobrol sama teman, Irfan Jawari kayaknya kemarin saplok eneng timnas gitu. Karena setelah dia balik dari pemanggilan timnas, permainannya justru menurun. Saat dia kemarin terlihat saat dia membawa bola, walaupun emang dia banyak bisa menghasilkan peluang gitu ya, tapi banyak pergerakannya yang justru sia-sia gitu. Karena harusnya crossing dia nggak bisa crossing, pas saat di crossing justru crossingnya salah gitu. Itu ya. Ada di belakang gawang gitu. Dan bahkan kemarin juga sempat kena press terus dari pemain PSIS juga Mas ya. Apa itu juga mempengaruhi kinerja performa Jawari sepanjang kemarin? Mungkin berpengaruh sih Mas, karena kita tahu bahwa fullback dari PSIS itu ada satu Ucil, satu Dewangga gitu, yang emang kualitasnya ya bagus sih, emang udah berbagus. Kalau di Persis yang kemarin, Abdu sebagai pemain yang selalu aku bilang bahwa dia pemain paling konsisten, kemarin ada di bawah performanya. Abdu beberapa kali dia kehilangan bola. Dia beberapa kali salah mengambil keputusan, dan ya aku melihatnya Abdu kemarin ada di bawah performanya. Sedangkan fullback dari PSIS dia bermain sangat bagus dan efisien semua, Dewangga dan juga Ucil itu tadi. Tambah lagi Dewangga juga sudah apal mungkin ya. Iya, mungkin sudah permainan Jawari karena sama-sama di timnas kan. Iya. Bisa. Oke Mas, kemudian untuk kita melewati tentang Zanadin yang kemudian dimasukkan menggantikan Hamzah. Gimana Mas untuk yang kemarin? Aku melihatnya kalau Zanadin itu pergantiannya itu pertama terlalu cepat. Jadi saat pergantian Hamzah dikeluarkan di menit 30-an itu dan masukkan Zanadin ini kayak diberi tanggung jawab yang sangat besar gitu Mas. Diberi tanggung jawab yang sangat besar, dan akhirnya mungkin karena memang dia masih sangat muda, mentalnya juga belum terlalu jadi. Permainan kemarin dia kurang ini, masih sangat kurang. Nggak seperti pertama yang orang tidak berekspektasi apapun dengan dia justru bisa menjawab itu dengan performa yang bagus. Tapi kalau kemarin aku ingat banget karena Zanadin masuk, lagi supporter di samping kanan kiriku itu pada teriak, wah Ucil main, kena badannya HP. Ya mungkin karena ekspektasi kita terlalu besar kepada dia gitu. Jadi walaupun dia mungkin tidak bermain sangat jelek, tapi karena berbeda dengan pertandingan pertama, ya kita menganggapnya bahwa dia kurang gitu. Iya. Dan bahkan tempat 3 menit setelah dia masuk dia kerunin. Iya. Dan bahkan dia salah umpan dengan apa dia juga terkena kartu itu. Ya walaupun kartunya itu menyelamatkan Persis sih, karena menutup EKVP. Ya, karena kalau nggak gitu mungkin jalannya berbeda. Dan mungkin itu tutup terlambat menutup dari ini pertahanan. Akhirnya Zanadin harus overlapping ya untuk memotong EKVP dan harus berbuah kartu kuning pada waktu itu.
Dan, Jackson pun, tapi meskipun begitu Jackson tetap mengapresiasi kinerja Zanatin. Tapi kalau melihat kemarin Jackson sempat mengadakan 5 kali pergantian, termasuk dengan Zanatin, Sultan dan Artigas. Bagaimana dengan performa para pengganti ini Mas pada waktu itu? Kalau aku melihatnya pemilihan pergantian pemain Persis itu justru banyak yang salah ya. Karena pergantian pemain, kalau aku selalu beranggapan bahwa pergantian pemain harus bisa merubah permainan. Iya. Tapi kalau yang untuk pertandingan kemarin justru tidak berubah sama sekali. Kalau yang apalagi perubahan di babak kedua ya Mas, itu nggak terlihat apa ya, perannya itu nggak terlihat. Kevin Gomez kemarin juga dia cuma udah bisa dapat beberapa sentuhan toh. Dia nggak bisa di babak pertama kan kita lihat si Zawahiri sangat progresif lah gitu di sayap gitu. Setelah Gomez masuk itu tidak terlihat lagi. Sultan pun juga di pertandingan kemarin setelah dia masuk pun nggak bisa mengeluarkan Persis dari tekanan. Dia pun juga jarang dapat bola, dia jarang dapat suplai bola juga, dan juga dia nggak bisa mengalirkan bola ke depan karena dia beban tengah kan. Kalau aku melihatnya dari statement Coach Jackson ya, aku malah beranggapan Coach Jackson itu sangat pintar public speaking-nya. Tapi tidak pintar untuk mengatur permainan kemarin. Itu tidak pintar itu. Karena permainan Persis kemarin itu justru balik kayak permainan di Liga 2 kemarin, di mana bola dari belakang mungkin karena frustasi atau ini ya lompas terus dan itu tidak efektif sama sekali, tidak memecahkan masalah gitu. Aku melihatnya seperti itu Mas. Ruangnya terlalu panjang dan sebagainya, hanya mau nggak mau lompas terus. Dan Coach Jackson juga kemarin juga mengakui bahwa pergantian adalah kemarin gagal. Bahdim tidak terlihat juga setelah dia masuk. Bahdim efeknya juga belum. Justru Bahdim malah banyak banget passing error ya Mas. Dia di sisi kanan gitu kan. Karena aku kemarin di Tribun Timur aku melihat ekspresi ini Bahdim saat beberapa kali dia juga mantel sama awak EDW kayaknya. Dan ya Bahdim tidak bisa bermain bagus juga kemarin. Pergantian yang dilakukan Bahdim masuk di sisi kanan nggak bisa merubah apa-apa juga. Oke. Kemudian Mas, untuk yang ke laga ini kan dengan 2 hasil yang terakhir ini, 1 kalah 1 imbang, dan saat ini Persis Solo berada di juru kunci. Juru kunci Mas sekarang ini Mas. Bagaimana untuk lihat peluang Persis di 2 laga terakhir? Kalau ngomongin kita lolos itu agak berat ya sebenarnya. Karena kita kalau misalkan mau lolos dengan hitung-hitungan sekarang itu kita harus berharap dengan tim lain kalau menurutku gitu. Karena mungkin pertandingan ke depan yang PSIS itu PSIS harus menang, kita harus berharap seperti itu kan. Cuma kalau dilihat apa yang sekarang, kita nggak usah mikir lolos atau enggaknya dulu. Kita nggak harus mikir kita bisa sejauh mana apa enggak. Lebih ke ya udah manfaatin sekalian ini sebagai cari pakem yang tepat gitu Mas. Cari pakem yang tepat, mungkin bisa memberi Artigas menit bermain full dari awal. Kita melihat dia bisa membuktikan atau enggak. Juga mencari pakem yang tepat untuk backnya juga. Apakah duet dari Fabiano Ibo itu cukup atau Evans juga perlu di sana gitu kan. Kalau untuk lawan Dewa dan juga Persita, berarti emang kita harus rotasi, cari pakem formasi yang pas untuk nanti di Liga 1 saat di kompetisi yang sebenarnya gitu. Ya, dan Dewa pun kemarin kan juga sempat menunjukkan pertahanan yang kuat. Sangat kuat. Iya. Dan mungkin pada waktu lawan PSIS agak kewalahan PSIS pada waktu itu. Justru Dewa berhasil untuk ini menutup TC dan Fortes. Fortes dan TC di pertandingan lawan Dewa kemarin benar-benar yang sangat terlihat mungkin si TC sih. Karena Fortes kalau nggak salah itu menit dia masuk babak kedua ya kalau nggak salah. TC justru nggak bisa banyak bergerak saat lawan Dewa, dan ya terbukti organisir pertahanan dari Dewa itu benar-benar bagus. Dan itu juga jadi nanti tantangan bagi Persis, lini depan Persis gimana caranya bisa menciptakan peluang dan menciptakan gol yang semoga berbuah kemenangan gitu. Membongkar pertahanan menjadi PR ya Mas. Kemarin untuk pertahanan juga menjadi PR. Masih ada Rian Mizia dan Zapakan yang juga belum turun hingga saat ini. Gimana Mas itu Mas? Rian Mizia dan siapa? Rian Mizia, khususnya Rian Mizia belum diturunkan. Kalau Rian Mizia
juga kita mau membandingkan dulu ya. Ryan Mizier, Ibu, Evans dan juga Fabiano. Ya. Mungkin Ryan Mizier ada di paling bawah gitu. Aku nggak tahu Ivan Ciptadi didaftarkan atau tidak karena aku nggak lihat dia di line up sama sekali. Kemarin pun aku juga agak lupa dia masuk ke line up apa enggak. Tapi kalau misalkan Ivan Ciptadi didaftarkan, mungkin dia bisa jadi opsi daripada si Ryan Mizier. Karena Ryan Mizier itu di beberapa permainan yang ke belakang, walaupun memang dia bisa lugas dan mungkin jadi duet yang baik dengan Fabiano, tapi Ivan Ciptadi kualitasnya mungkin bisa diatasi si ini siapa Ryan Mizier. Mungkin karena masih cedera mas, kalau terakhir memang masih cedera, belum bisa masuk squad dulu yang Ivan Ciptadi. Ivan Ciptadi cedera ya? Iya, berarti ya mungkin kalau untuk pertahanan si menurutku Ibu tetap Fabiano sih untuk pertandingan selanjutnya. Oh gitu. Kalau yang lini serang Ferdinand Sinaga belum amal nih mas. Padahal itu kalau aku dari semua pemain Persita aku paling ngefans sama Ferdinand. Karena mental sih, aku suka mentalnya Ferdinand. Dia pemain keras, dia pemain yang bertanggung jawab juga, dan dia pemain yang dihormati oleh pemain lainnya. Lagi dengan masa lalunya dia dengan Persis dan akhirnya dia sekarang di Persis dan musim lalu sempat jadi pahlawan juga di pertandingan Balikpapan. Aku jadi ngefans sama dia. Berharap sih kalau Ferdinand itu sebenarnya aku nggak tahu kenapa dia jarang diberi menit bermain ya atau segala macam, tapi aku tetap mengharapkan Ferdinand bisa masuk di line up Persis. Mungkin pasangin dengan Artigas mas, cocok gak mas? Lebih cocok diri sama Samsul sih. Oh sama Samsul ya mas ya? Oh oke. Kenapa mas? Karena aku sempat lihat nonton di latihan di pas di Banyuanyar. Itu duet dari Ferdinand dan juga Samsul itu mainnya bagus. Jadi aku pengen lihat dia main di mana di 90 menit besok lawan Dewa gitu. Mungkin ya, harapannya semacam harapannya itu. Seperti itu. Tapi kalau misal untuk tergantung formasinya juga ya. Tapi kalau satunya di sayap agak kurang. Kalau menurutku harus ada ini satu striker utama, satu second striker gitu. Berarti yang second strikernya bisa Samsul, bisa. Iya benar. Bolak-balik lah ya mas ya, dua orang itu mungkin bisa mengisi untuk itu. Nah, kemudian untuk yang dua laga terakhir besok Persis tanpa Zanadin. Itu gimana mas? Apalagi Jackson beberapa kali memang bisa dikatakan agak tergantungan ya mas ya dengan Zanadin. Mungkin semacam itu. Mungkin kalau untuk pemanggilan timnas ya mas, ini PSSI being PSSI gitu. Dia langsung mengambil pemain-pemain yang baru dapat sorotan banget. Padahal kalau menurutku ya emang suatu kebanggaan mungkin ya jika dipanggil oleh timnas. Tapi sayangnya adalah mereka belum bisa memberikan banyak di klub gitu. Tapi sudah dipanggil dan akhirnya ya Persis harus banyak berpikir untuk ke depan. Tim manajemen, tim pelatih harus banyak berpikir untuk mencari opsi lain selain Zanadin dan juga si Altaf. Karena Altaf juga dipanggil kan. Gitu sih. Dan mungkin sosok yang mungkin bisa sementara ini menggantikan Zanadin siapa mas? Menurutku kalau lini tengah Krisna Bagaskara, Taufik dan juga siapa ya mas? Arapenta masih bisa? Kanu sih. Oh Kanu ya? Oh ya Kanu kemarin juga belum nongol ya mas? Nongol kemarin waktu. Kanu itu kalau misalkan dia bisa dari top performnya dia bisa jadi pemain yang cukup merepotkan pertandingan lawan, dan dia juga bisa menghubungkan dari lini belakang ke lini depan sih. Krisna Bagaskara pun juga sama. Kalau mungkin Taufik kan dia tipikalnya yang berbeda nih dari dua pemain itu ya. Taufik lebih ke Gattuso-nya Persis lah gitu. Pertahanan pertahanan, transisi pertahanan menyerangnya itu mas. Dan mungkin bisa Firmansyah mas, yang Liga 2 kemarin salah satu top Persis juga yang belum nongol juga ini. Firmansyah dia mas, kalau aku melihatnya sebenarnya aku tahu kalau dia pemain yang bagus banget karena teman-teman statistik selalu bilang ini Messi-nya Solo. Tapi ya nggak tahu dari di Liga 2 kemarin kalau pas di Liga 2 karena dia cedera. Dia cedera terus di beberapa kesempatan sebelum lawan PSS itu aku kan sempat ngobrol sama ini teman-teman ada sih dari tim manajemen gitu yang ngobrol bahwa
performanya si Firmansyah itu lagi bagus-bagusnya dan dia mungkin jadi satu pemain yang bisa jadi pembeda nanti. Tapi kalau lihat dari 2 pertandingan kemarin kan dia belum masuk line up ya belum tahu sejauh mana apakah itu benar-benar sudah bisa dimainkan besok atau belum, itu belum tahu. Mungkin bisa jadi salah satu kejutan juga ya Mas ya. Mungkin yang disiapkan Coach Jackson. Dan mungkin apakah dia mungkin kalau misalkan belum nongol dan mungkin bisa melihat performa yang pada waktu Liga 2 kemarin, apakah Firmansyah ini bisa menjadi salah satu obat untuk lini tengah Persis? Kalau ya harusnya bisa sih, harusnya bisa karena lini tengah Persis ini aku nggak tahu kenapa kadang mainnya bisa bagus banget, kadang nggak bisa ya kayak malah deadlock. Bagaskara tuh aku tahu saat dia masuk ke Persis dia jadi ini sih, Playmaker. jadi pembelian yang akhirnya merubah permainan Persis. Kalau ada orang yang bertanya mas siapa yang paling bagus mainnya di Persis di Liga 2 musim lalu, aku akan menjawab Bagaskara karena saat Bagaskara masuk di babak 8 besar itu merubah permainan dari sebelumnya pas saat penyisian dari 8 besar dan sampai ke final. Bagaskara sangat berperan penting di sana. Lalu kalau pemain-pemain lainnya itu kadang masih belum belum bisa konsisten gitu. Arapinta sempat yang bagus banget, terus akhirnya setelahnya dia turun. Kanu pun juga sama, Kanu justru sering ini mendapat kartu gitu yang akhirnya jadi akumulasi kalau di musim lalu ya. Ya semoga kalau untuk lini tengah Persis selanjutnya ya itu tadi bisa menjadi obat. Iya. Oke, kan selain Janadi dan Altaf, Jackson juga membawa mungkin 3 pemain lain yang pemain muda dari Persijot yang dipromosikan. Gimana Mas Tama? Jika Kuswardani, si Fakih, sama satu lagi siapa sih satu lagi? Satunya itu yang back Mas, yang tengah itu Mas. Dia tengah Mas. Aku agak lupa itu. Sama. Gimana Mas untuk melihat potensinya mereka bertiga? Kalau Dika harus disaingkan dengan Abduh ya. Itu terlalu berat mungkin. Abduh masih jadi pemain kunci sih Mas, untuk di Persis gitu kan. Dia masih belum akan tergantikan. Begitupun juga untuk kalau misalkan si yang belakang Fakih ya. Fakih pun juga kayak untuk menggantikan Fabiano Ibo itu juga agak sulit sih. Tapi kalau untuk pertandingan ke depan apalagi kalau misalkan udah nggak berpengaruh terhadap hasil lolosnya Persis, menurutku memainkan pemain-pemain yang belum dapat bermain termasuk pemain-pemain yang dari Persijit itu satu opsi yang bagus juga gitu. Ya, semoga dia bisa dapat bermain di saat 2 pertandingan kedua lawan Dewa dan juga Persita. Itu juga bisa mengevaluasi langsung Mas di pertandingan resmi juga. Oke. Kan kemarin tadi kan juga menyinggung bahwa ada dampak yang dirasakan dari pemain timnas itu masuk ke klub, akan ada penurunan performa, dan Janadin Altaf masuk ke timnas. Ini ada kekhawatiran ke sana setelah pemanggilan timnas nih Mas. Kalau selalu pemanggilan timnas ini karena agenda PSSI itu terlalu banyak gitu Mas. Aku nggak mau aja saat nanti Persis itu harus dikondisikan dengan cara sama seperti Persebaya musim lalu gitu, yang kehilangan pemain-pemain kuncinya di pertandingan penting gitu kan. Kalau kita melihat agenda PSSI kan sebenarnya banyaknya itu lebih ke turnamen-turnamen yang mungkin tidak di oleh FIFA kayak mungkin AFF dan lain-lain, itu kan sebenarnya nggak ini sih Mas, nggak apa ya, bukan agenda resmi FIFA gitu loh, yang tidak berpengaruh apa sama sekali. Menurutku lebih ke regulasi PSSI aja yang harusnya lebih dibenahi saat mungkin untuk pemain-pemain yang apa itu bukan pemain-pemain yang ada di tim-tim senior gitu. Itu coba diambil aja pemain-pemain di tim-tim youth yang belum naik ke senior dan akhirnya memberi menit bermain aja, nggak perlu yang harus diforsis. Soalnya kalau misalkan dipanggil timnas itu lamanya itu bukan di turnamennya, lebih ke TC-nya itu, yang agendanya itu kan terlalu banyak. Dan akhirnya ya kadang apalagi kalau misalkan setelah dipanggil timnas cedera dibalikin, setelah dipanggil timnas cedera dibalikin, dan akhirnya sing rugi malah Persis gitu atau tim gitu secara umum. Kalau misalkan untuk Altaf dan si Janadin besok ya semoga dia tetap bisa ya kembali ke Solo, kembali ke Persis dengan tidak penurunan performa sih. Untuk Persis besok akan melawan Dewa, gimana Mas? Untuk adakah pemain yang harus diwaspadai untuk besok
di laga lawan Dewa? Aku juga terlalu apal pemain ya Mas. Tapi kalau untuk Dewa aku selalu ingat satu pemain yang sangat merepotkan, itu si Rangga Muslim. Iya. Rangga Muslim itu sangat merepotkan dia dari kita bertemu dengan Rangga Muslim itu sebenarnya sudah terlalu sering saat di Liga 2 pun juga terlalu sering dan dia selalu merepotkan. Dan kemarin lawan PSIS Rangga pun juga 1 gol 1 assist gitu. Iya. Dia jadi besok sepertinya akan juga sama-sama merepotkan juga. Dan Persis juga mewaspadai apalagi dengan performa yang melawan PSIS ini ya Mas ya. Oke, kalau Persita Mas gimana Mas? Apalagi mereka juga punya Heri Susanto yang sempat di Persis dan memahami iklim atau cara permainan dari Jackson dan Eko juga. Persita ini berarti udah berapa pertandingannya? Ini udah 3. Belum juga menang. Ini mereka kemarin menang. Kemarin lawan Dewa menang? Atau malah menang ya? Menang Mas, 2-1 kalau nggak salah. Ya berarti kalau misalkan Persita kemarin menang, dia masih ada chance untuk lolos gitu. Walaupun memang kayaknya enggak dia 3 poin ya berarti. 3 poin tuh. Ya mungkin tetap akan merepotkan sih. Dan Persis harus menang dulu lawan Dewa baru menurutku kita harus kita fokus ke Dewanya dulu, bisa menang baru kita fokus ke Persita. Berarti besok menang harga mati berarti Mas ya, kalau bisa dikatakan semacam itu Mas, atau untuk laga Jumat besok. Kalau bilang harga mati sih sebenarnya enggak, karena ini cuma pramusim. Tapi lebih ke menang supporter mungkin rata terlalu gelo. Paling enggak aku ini enggak lolos soalnya menangnya sih neng Piala Presiden gitu. Karena kita di Piala Presiden ini udah ada 1 menang, 1 imbang. Yang belum 1 kalah 1 imbang. Belum kan menangnya nih. Ya, semoga besok bisa menang. Kalau untuk lolos ya wis lah, ntar lah pikir carry gitu. Apalagi ini juga pramusim ya, bener. Dan supporter pun mungkin sudah mulai dewasa untuk melihat hasil pramusim ya Mas ya. Ya pramusim kita selalu bersepakat bahwa ini juga sebagai ajang buat trial dan error, cari banyak apa aja kekurangannya dan semoga bisa diperbaiki saat nanti kompetisi sebenarnya. Tapi walaupun kita bersepakat untuk itu ya tetap ya coba untuk bermain maksimal, menampilkan permainan terbaik yang moralnya untuk kemenangan gitu. Ya. Mas, kalau misalkan amit-amitnya Persis tidak lolos, apa yang harus dilakukan Jackson? Amit-amitnya ini, apakah harus mengadakan uji coba lagi untuk melihat ramuan ini pas atau enggak? Apalagi Jackson kemarin juga sempat mengatakan bahwa ini belum menemukan winning team dari Persis Solo. Gitu. Yeah. Kalau misalkan kita nggak lolos, ini harus benar punya 2 jawaban sebagai supporter dan juga untuk menjawab ini tadi ya. Kalau untuk menjawabnya itu tadi sesuai pertanyaannya, yang harus dilakukan Persis adalah ini evaluasi keseluruhan pertandingan Persis selama penyisian grup ini kan. Saat mungkin kompetisi belum dilakukan, belum dimulai, kita masih bisa ada banyak pembenahan, entah itu pembelian pemain, entah itu mengganti beberapa pemain yang aku melihatnya kalau misalkan asingnya itu emang kualitasnya kurang, mumpung masih ada waktu, harusnya masih bisa untuk entah itu diganti atau apapun masih bisa kan. Jadi ya untuk evaluasi kalau misalkan kita nggak lolos, itu tadi kalau jawaban pertama ya. Jawaban kedua sebagai supporter, kalau misalkan nggak lolos aku justru akan bersyukur Mas, karena fase selanjutnya 8 besar, semifinal, mungkin misal sampai final, itu kita akan menjalani pertandingan yang cukup banyak. Dan teman-teman itu kalau di teman-teman supporter itu sedang banyak obrolan tentang Away Bali. Yang katanya pertandingan pembuka, katanya walaupun nggak ada dasarnya kalau alasannya kan sebenarnya karena pada musim lalu Persik Kediri bertemu dengan Bali United di pertandingan pertama. Pemenang Liga 2 dan pemenang Liga 1. Kalau musim lalu kan kita menang Liga 2, musim kemarin Bali menang Liga 1 dan kabarnya akan dipertemukan di pertandingan pembuka. Kalau misalkan kita lolos sampai final, kemungkinan supporter akan menemani ini Persis di setiap pertandingan kan, away segala macam karena sistemnya home away dan takutnya pada nggak bisa nanti pas away Balinya. Jadi kalau misalkan emang kita nggak lolos ya nggak masalah. Justru malah aku lebih seneng kalau misalkan uji cobanya itu nggak dalam label pramusim Piala Presiden gitu sih. Itu lebih mungkin kita bisa memilih lawan main yang pas, kita juga bisa menurunkan ekspektasi serendah-rendahnya biar ya emang just uji coba untuk pembenahan gitu sih.
Dan mungkin berarti ini bisa dikatakan ekspektasinya agak terlalu sedikit lebih tinggi. Iya, kalau dengan adanya Piala Presiden. Karena kita baru ikut Piala Presiden kali ini kan. Setelah dari mulai tahun 2015, 2016 sempat libur 2017, 18, 19 dan juga kalau musim kemarin dalam tanda kutip Piala Menpora ya, kita nggak pernah bisa ikut serta. Padahal Manahan seringkali dijadikan tempat untuk venue gitu kan. Jadi teman-teman supporter sempat yang sangat ya bersemangat untuk kemarin menyongsong Piala Presiden. Tapi kalau misalkan dari 2 pertandingan ini kita belum dapat kemenangan ya udah kayak kita akan menurut ekspektasi ya ini juga cukup untuk pembenahan aja, untuk trial dan error bagi tim pelatih gitu sih. Itu Persis sampai saat ini juga masih kurang 1 slot pemain yang belum pemain asing yang belum diumumkan di announce itu. Ini apakah 1 announce ini juga akan bisa diharapkan menjadi jawaban atas performa di Piala Presiden atau seperti apa Mas? Harusnya ya bisa menjawab sih, karena dia pemain bernomor 10 kan, dan dengan namanya yang mungkin cukup besar dan ya agak apa ya, jadi akan menjadi sorotan juga nantinya saat ini kan belum diumumkan ya, jadi nggak boleh ngomong di sini ya, karena teman-teman Bakar kemarin dapat spill-spillannya gitu kan. Kita juga sempat ngupload di Twitter kita juga tentang pemain nomor 10 ini, walaupun itu seperti kayak gimmick dari Persis, dia upload foto dan akhirnya dihapus kan. Ya pemain nomor 10 nantinya ini harusnya bisa sih Mas untuk menjawab menambah lubang-lubang yang ada di Persis itu tadi. Kalau misalkan ini tidak lolos, ini kan Persis kalau nggak salah sudah memiliki 30-an penggawa di skuadnya. 37 sama Yot. Sama Yot. Ya. Berarti 42. Kalau sama James berarti 38. 38 ya Mas. Ini cukup gemuk nggak Mas? Ya Persis masih melakukan hal yang sama seperti musim kemarin. Terburu-buru untuk yang bukan terburu sih, mungkin lebih ke apa ya, pemain-pemain sudah banyak dikontrak kan, jadi opsinya nanti takutnya lebih semakin menipis, makanya agak ya terburu-buru itu tadi. Kalau lihat dari pembelian yang kemarin ya kita nggak bisa menyimpulkan bahwa bagus atau enggaknya, nggak bisa, cuma kalau lihatnya ya emang terlalu gemuk dan harusnya kita harus bersabar lebih sedikit gitu. Dan 38 ini pun Coach Jackson sampai saat ini mencoba untuk memberikan kesempatan tampil ya Mas. Dan bahkan akhirnya pun komposisinya pun ya tebak-menebak ini ya. Tebak-menebak Mas. Jadi kita kalau teman-teman statistik itu nggak bisa untuk menebak 11 pertama di pertandingan selanjutnya itu agak sulit. Karena emang opsinya itu terlalu banyak kan. Dan dari pertandingan kemarin dan sebelumnya itu ada banyak perbedaan juga yang dilakukan. Jadi agak susah juga untuk nebak pemain siapa, karena emang ya aku mengamini bahwa Persis terlalu gemuk. Dan skema permainan pun juga ya gonta-ganti lah ya. Gonta-ganti masih belum ada konsisten. Belum konsep dan pasti gitu ya Mas. Belum. Dan kalau misalkan kalau perlu uji coba lagi nggak Mas bener? Harus sih, menurut gue harus uji coba lagi karena apa ya, masih banyak waktunya untuk menjelang ke liga kan. Nggak mungkin kita akan hanya latihan sendiri berdiam diri di Solo, itu nggak mungkin ya. Menurutku emang paling pas kalau kita misalkan mengadakan uji coba, dan justru kita bisa menginisiasi uji coba yang menurutku itu lebih bagus gitu loh. Dampaknya ke tim, contohkanlah seperti kita mengundang tim dari luar negeri, dari Malaysia dan lain-lain, atau tim sekitar di Indonesia, atau mungkin dengan tim-tim yang sama-sama tidak lolos saat ke 8 besar Piala Presiden kan, itu akan cukup banyak, ada 8 tim juga yang tidak lolos. Jadi kita bisa uji coba dengan tim-tim itu tadi gitu. Berarti memang uji coba sangat penting ya untuk kita harus uji coba. Dan memang kalau misalkan dengan klub luar negeri juga mentalnya pun juga mungkin bisa terasa ya Mas. Karena aku sempat ngutip pernyataan dari Pak Kevin ya, tentang keikutsertaan Piala Presiden karena Persis ditunjuk itu saat ini lagi rame-rame ini tentang pembagian grup itu tadi Mas. Jadi kan nggak ada sempat nggak ada kejelasan dari PSSI untuk bagaimana sistemnya, bagaimana apanya, tuan rumah dan lain-lain kan. Akhirnya ada satu pertanyaan yang saya kutip itu, intinya adalah daripada kita jadi tuan rumah yang akhirnya merepotkan diri kita sendiri, kita untuk kalau dibilang untung itu
kecil kemungkinan, kebanyakan bahkan rugi. Ya mending aku TC di luar negeri sekalian, malah jelas gitu, malah kabarnya jelas gitu. Menurutku harusnya bisa sih kalau Persis uji coba dengan tim luar negeri, dan ya untuk apa ya, pembelajaran lah dari uji coba itu dan untuk pembinaan tim ke depan. Seperti Rans kemarin ya Mas? Seperti Rans kemarin. Rans, Persib pun juga sama. Persib dia di Batam mainnya kalau nggak salah. Itu Persis. Oke. Dan apalagi kalau misalkan ini lolos sampai final pun, persiapan Persis ke Liga 1 pun juga mungkin agak mepet ya, 14 hari kalau nggak salah. Ya, Dua pekan lah kalau ya. sesuai penanggalannya ya, Iya. jaraknya sekitar 10 sampai 14 hari kalau nggak salah. Karena final kalau 17, Liga dimulai akhir bulannya. Itu kalau tanggal dari PSSI itu tepat. Karena PSSI kan biasanya untuk jadwal ini agak dalam tanda kutip mengejutkan lah. Kadang mundur banget gitu kan. Jadi kalau misalkan kita sampai lolos di final dengan wacana awal tanggal itu, ya mungkin akan mepet, bersama mepet. Misal kita final nih, juara atau nggak juara kan terserah hasilnya nanti ya. Tapi untuk pembelian, misal kita mau beli pemain, kita mau merombak apa yang ada tim, kan sangat mepet sekali. Padahal ya itu nanti kan ada kayak batas transfer dan lain-lain gitu sih. Kita bersiapan pun ya seperti itulah ya. Dan ya akhirnya pun ya mau nggak mau kalau sampai final pun supporter harus menerima lah skuadnya semacam ini. Iya. Kita menerima. Oke Mas Tom, untuk sementara itu dulu Mas Tom untuk obrolan kita hari ini terkait performa Persis pada saat PSIS kemarin dan terkait dengan 2 laga besok. Terima kasih sudah hadir di podcast Persis hari ini dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya Mas. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.